Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam rakaat taklim seri ke-6 basmalah. Kalau hal-hal yang lalu tentang matematikanya, sekarang tentang masalah asma Allah kita teruskan sebagaimana kita bahas di seri 2A di sana dan lain-lain. Sekarang judulnya tentang masalah kata Allah di Indonesia. Kata mereka, lafaz Allah itu atau term Allah itu adalah milik Islam. Nanti tentunya ini agak panjang, maka saya buat 2 serial insya Allah. Pertama, bahwasanya kata Allah, fakta sejarah jelas paling mudah bahwa ayah Nabi Muhammad SAW itu Abdullah. Berarti kata Allah sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya. Juga sebelum Islam lahir itu jelas. Itu fakta sejarah ini. Nah, sekarang kalau di ayat Quran kita lihat ada di surat Al-Ankabut 61 dan 63. Juga ada nanti pernyataan mereka waktu itu, yakni yang belum Islam, jahiliyah Arabiyah ya itu. Nyebutnya Allah. Nanti Al-Ankabut 61, 63, surat Zumar 38, surat Az-Zukhruf 87, surat Luqman 25. Yang intinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna Allah. Ini. Kalau Anda tanya kepada mereka di luar Islam waktu itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Nanti di surat Zukhruf ayat 9 hanya nyebut sifat asma Allah. Ini. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab zat yang al-aziz, maha tak terkalahkan, maha adilinweh, al-alim dan maha berilmu, maha alim. Nah sekarang untuk Indonesia ya ternyata demikian. Coba kita lihat data-data yang kami peroleh ini di buletin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 3 Januari tahun 2014, 1 Rabiul Awal 1435. Ini memuat tulisan Ustadz Dr. Fadlizon ya ini dengan judul memperdebatkan kata Allah ini. Sebab beberapa tahun yang lalu ya di Malaysia itu orang Islam mengajukan masalah bahwa hak pakai Allah itu orang lain jangan memakainya, pihak agama yang lain itu. Nah ini hal-hal yang perlu direnungkan ini. Kita bagaimana di Indonesia? Jadi orang-orang non-Islam di Malaysia minta tetap punya hak menggunakan kata Allah. Sekarang kalau di Indonesia itu tadi, kalau di Mukhodimah jelas sah itu ya sudah berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu. Yang di 22 Juni naskah Mukhodimah itu jelas di situ disahkan. Kalau yang lain kan nyebut nanti bagaimana pembahasannya kita ini. Sekarang
di Indonesia sekitar tahun 1999 ada di kelompok Kristen itu bernama Iman Takwa kepada Sirat Al-Mustaqim yang menyerukan penghentian menggunakan kata Allah oleh kaum Kristen setelah mengganti nama menjadi Bet Yeshua HaMashiach. Kelompok ini menerbitkan Bible sendiri dengan nama Kitab Suci Taurat dan Injil. Belakangan terbit juga Bible tanpa kata Allah bernama Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Indonesia Literal Translation terbitan Yayasan Lentera Bangsa tahun 2008. Bible versi tadi ini, versi Bet Yeshua HaMashiach, mengganti kata Allah menjadi Elohim. Kata Tuhan diganti menjadi Yahweh. Kata Yesus diganti dengan Yeshua. Dan Yesus Kristus diubah menjadi Yeshua HaMashiach. Ini berikut lagi ada muncul kelompok Kristen yang menamakan dirinya jaringan gereja-gereja pengagung nama Yahweh, menerbitkan Bible sendiri dengan nama Kitab Suci Umat Perjanjian Tuhan. Ini kelompok ini pun menegaskan akhirnya nama Allah tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, disinilah dari buku dan Setia Budi yang diterbitkan nanti oleh Gereja Bethel Indonesia melakukan pengusiran roh Allah yang dianggap sebagai roh setan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Dia dianggap masalah ini meresahkan kalangan gereja ini. Sehingga umat Kristen sebagai meninggalkan sebutan Allah dalam gereja dan menghilangkan sebutan Allah dalam teks lagu-lagu rohani. Nah, ini ada sebuah gereja di Jakarta yang bernaung di bawah Gereja Bethel Indonesia ini melakukan pengusiran roh Allah tadi itu. Kemudian Pendeta Setia Budi memaparkan keresahan yang terjadi di kalangan umat Kristen Indonesia. Jadi penggantian nama Allah menjadi Elohim ini. Di tabloid Kristen agak ramai sehingga umat Kristen terpecah dan kebingungan memilih dan berpihak pada nama Allah atau Elohim. Ada beberapa dominasi gereja Protestan yang dengan bangga telah memproklamirkan bahwa gerejanya tidak lagi menggunakan nama Allah tetapi nama Elohim. Ini ada gereja Protestan baru, ini terbentuk sebagai sempalan umat Kristen penyembah nama Elohim ini. Akhirnya lembaga Alkitab Indonesia yang dianggap sebagai penerbit Bible di Indonesia resmi itu memuat edaran isinya kaum Kristen di wilayah Nusantara sudah menggunakan kata Allah sejak terbitan pertama Injil Matius dalam bahasa Melayu. Jadi pada tahun 1692 itu dulu. Jadi para penggugat nama Allah dalam Kristen masih muncul lagi. Tahun 2009 terbit lagi buku berjudul Allah dalam Kekristenan. Apakah salah? Karya Yakub Sulistyo, Sarjana Teologi, ini buku tahun 2009. Ia menyerukan yakni bahwa dalam kamus Teologi Kristen sendiri sudah sangat jelas menulis bahwa Allah itu berasal dari Arab yang artinya keberadaan tertinggi dalam Islam. Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen atau Katolik yang baik, Anda seharusnya menghormati iman orang lain dengan tidak mencampur adukan dengan iman Nasrani sehingga menjadi sinkritisme.
Nah, insya Allah itulah gambaran ini di seri yang ke-6. Misalkan kami sambung di seri ke-7 masalah Allah di Indonesia dan di agama-agama yang lain dalam rangka saling memahami kita nanti perihal nyebut Tuhan, nyebut Allah dan sebagainya. Insya Allah kita bertemu kembali seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Markhadi Channel.